Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang semuanya dalam acara program pendidikan lanjutan HKPM. Perkenankan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat keynote speaker kita pagi ini, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Teguh Supangkat. Selamat pagi, Pak. Para narasumber kita pagi ini, Direktur Penelitian Bank Umum Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Muhammad Miftah. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Salam sehat. Salam sehat juga, Bapak. Pelaksana tugas Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menkominfo, Bapak Teguh Arifyadi. Selamat pagi, Pak Teguh. Selanjutnya, saya sapa juga yang terhormat Head Legal and Corporate PT Bank DBS Indonesia, Bapak Yosea Iskandar. Selamat pagi, Pak Yosea. Saya menyapa juga Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, pagi hari ini Pak Iwan Setiawan. Pagi, Pak Iwan. Dan tentunya, pagi Pak. Dan tentunya Bapak Ibu peserta webinar pagi hari ini, semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Selamat datang dalam acara webinar HKPM. Webinar kali ini kita mengambil tema tren dan inovasi perbankan digital yang berbobot 5 satuan kredit profesi. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini adalah sambutan dari Ketua Umum HKPM, Pak Iwan Setiawan. Silakan Pak Iwan, kami persilahkan. Baik, terima kasih rekan Juju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat. Yang saya hormati Bapak Teguh Supangkat, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK. Yang saya hormati para pembicara kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Muhammad Miftah. Selamat pagi Pak, Direktur Penelitian Bank Umum Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK. Yang saya hormati Pak Teguh Arifyadi, Pelaksana Tugas Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Yosea Iskandar, ini kawan lama saya sebetulnya sih, Head Legal dan Corporate dari PT Bank DBS Indonesia. Terima kasih Pak Teguh, Pak Yosea untuk bisa hadir, serta yang saya hormati para senior yang hadir pada hari ini. Saya lihat tadi ada Pak Arif, Pak Hafsan, rekan Bono, rekan Haris, Om Kukuh, dan semuanya. Selamat pagi semuanya rekan-rekan semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul. Ini memang webinar masih online sampai saat ini. Kita harapkan berikutnya kita sudah bisa adakan secara offline. Nah, untuk tema kali ini dari pengurus memilih, tadi seperti disampaikan rekan Juanita, bahwa kita memilih tema tren dan inovasi perbankan digital yang merupakan program PPL HKPM untuk 5 SKP. Tema ini sengaja dipilih oleh para pengurus mengingat perkembangan atau tren bank digital ini sangat pesat sekali. Dan kami merasa bahwa dari sisi HKPM kita perlu memahami, mengetahui lebih lanjut. Memang ini udah beberapa kali kita adakannya, tapi perkembangan itu selalu ada dalam sisi baik dari sisi aturannya maupun prakteknya. Dan ini kami memerlukan informasi dari Bapak-bapak semua, dari teman dari OJK, dari Kominfo, maupun dari rekan praktisi yang dalam hal ini diwakili oleh rekan Yosea Iskandar. Selanjutnya, peraturan dalam kesempatan ini saya sama pengurus HKPM juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan diberikan oleh OJK. Tadi saya lihat juga ada Pak Mahfud hadir dari Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi kami sebagai profesi penunjang di pasar modal. Kemudian terima kasih lagi kepada teman-teman juga yang telah bersedia untuk hadir mengikuti acara kita pada hari ini. Semoga acara kita ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan kita bisa mengikuti perkembangannya. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara juga untuk yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan menyiapkan materi dan mempresentasikannya pada hari ini. Kami selanjutnya atas nama pengurus mengucapkan mohon maaf jika nanti dalam penyelenggaraan ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang kami tidak sengaja maupun disengaja oleh kami.
Demikian saya ucapkan, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai acara webinar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita ikuti agenda berikutnya, yaitu adalah keynote speech dari OJK yang akan disampaikan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Teguh Supangkat. Pak Teguh Supangkat, dengan hormat kami persilahkan, Pak. Terima kasih Bu Yuanita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Iwan Setiawan selaku Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan pengurus yang lainnya, Bapak narasumber webinar yaitu ada Mas Muhammad Miftah selaku Direktur TPNP OJK, Pak Teguh Arifianti selaku PLT Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Pak Yosia Iskandar selaku Head Legal and Corporate PT Bank DBS Indonesia, Bapak dan Ibu para anggota HPM, tamu undangan dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang pagi ini, kami ingin menyampaikan sharing mengenai pandangan dan strategi OJK terhadap masa depan perbankan digital dengan beberapa topik di pembahasan utama, yaitu nanti kami ingin menyampaikan terkait dengan potensi ekonomi digital Indonesia dan kebutuhan transformasi digital, kemudian respon, kebijakan, dan antisipasi OJK, serta proyeksi pemanfaatan teknologi terkini pada bisnis perbankan. Bapak Ibu yang berbahagia peserta webinar, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini telah mempercepat laju adopsi digital dalam kegiatan ekonomi masyarakat. E-commerce, delivery service, fintech, dan juga logistik mengalami lonjakan pertumbuhan selama pandemi. Dengan demikian, ekonomi digital diuntungkan oleh adanya perubahan struktural dan juga perilaku masyarakat akibat COVID-19 yang mempercepat laju digitalisasi. Menurut laporan BEN, Google, dan juga Temasek mengenai potensi ekonomi digital Indonesia, diperkirakan akan mencapai 146 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Angka tersebut merupakan yang terbesar di seluruh negara ASEAN, dan juga kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi pemakaian internet di masa depan juga didukung oleh pertumbuhan e-commerce, ride hailing, serta food delivery. Perkembangan potensi ekonomi digital di Indonesia, di mana di sisi lain juga kita lihat bahwa ada bonus demografi yang besar di Indonesia, di mana Indonesia itu memiliki salah satu faktor pendorong yang signifikan untuk terkait dengan bonus demografi ini. Penetrasi internet total dari pre-pandemic user ditambahkan dengan new user pada tahun 2020 dan juga di tahun 2021 ini mencapai 9,7% dari total populasi. Pada e-economy report juga dipaparkan bahwa survei terhadap rata-rata jumlah layanan digital baru yang digunakan oleh seorang pre-pandemic user dari waktu ke waktu meningkat tajam, di mana sebelumnya 4,8, kini menjadi 8,4 atau 8-9 layan. Data ini turut mencerminkan bahwa orang Indonesia itu banyak menghabiskan waktu dengan gadget semenjak masa pandemi. Masyarakat Indonesia juga menilai bahwa mereka akan terus menggunakan
layanan digital tersebut dengan berbagai alasan. Antara lain mengatakan bahwa membuat hidup semakin mudah dan nyaman telah menjadi rutinitas dan kebiasaan, di mana kita lihat bahwa sektor delivery terkait dengan food delivery dan juga groceries di bawah Ekomis juga memiliki presentasi tanggapan tertinggi, yaitu sebesar masing-masing 72% dan 65%. Kita lihat bahwa konsumen akan terus menggunakan layanan tersebut dikarenakan dapat mempermudah kehidupan yang ada di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, pada awal tahun 2021, OJK telah mengeluarkan suatu roadmap pengembangan perbankan Indonesia hingga tahun 2025 yang menjadi acuan dalam kebijakan dan pengaturan ke depan. OJK menyadari bahwa pesatnya digitalisasi dalam transaksi dan juga kegiatan ekonomi masyarakat memerlukan suatu akselerasi transformasi digital oleh perbankan untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Hal tersebut juga menjadi salah satu concern utama dalam roadmap ini, di mana secara tersendiri dijabarkan dalam pilar 2, yaitu akselerasi transformasi digital yang akan dilakukan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi, mengadopsi information technology game changer, yaitu antara lain application programming interface, juga cloud, blockchain, dan juga artificial intelligence. Yang ketiga, melakukan kerjasama terkait teknologi informasi baik antara satu bank dengan bank lainnya, bank dengan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk penyelenggaraan inovasi keuangan digital maupun bank dengan berbagai perusahaan digital terkait. Yang keempat, mendorong perbankan untuk menuju advanced digital bank. Lebih lanjut, dalam rangka mendorong transformasi digital dalam ekosistem perbankan secara keseluruhan, OJK juga telah menyusun roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia hingga tahun 2025 dan roadmap pengembangan PPR dan BPRS syariah. Dalam kedua roadmap dimaksud, aspek digitalisasi perbankan juga turut dimasukkan sebagai salah satu bagian terpenting dalam pengembangan perbankan ke depan, di mana OJK juga membuka ruang kerjasama antara PPR dengan fintech untuk dapat berkolaborasi dalam memberikan nilai tambah bagi layanan pembiayaan kepada masyarakat. Dalam rangka menyikapi perkembangan teknologi informasi di bidang perbankan, juga OJK selalu berupaya untuk dapat responsif dan juga adaptif agar dapat mendukung kebutuhan industri, namun tidak mengabaikan tentunya aspek kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Pemanfaatan teknologi informasi ini telah diatur sejak tahun 2016, yaitu melalui POJK dan SEOJK, manajemen risiko teknologi informasi. Kemudian juga dilanjutkan pada tahun 2018 ini OJK juga mengeluarkan POJK mengenai layanan perbankan digital. Sebagai respon kebijakan terkini dan juga tindak lanjut dari roadmap pengembangan perbankan Indonesia, ini pada tahun 2021 OJK juga telah menyusun cetak biru transformasi digital perbankan yang merupakan penjabaran lebih detail dari pilar 2 roadmap pengembangan perbankan Indonesia, yaitu mengenai akselerasi transformasi digital. OJK juga sudah mengeluarkan konsultatif paper mengenai penguatan manajemen risiko keamanan cyber bagi bank umum
yang terdiri dari cyber security management, cyber security exercise, dan juga cyber security reporting. Tidak hanya itu, juga OJK telah mengeluarkan POJK terbaru, yaitu mengenai kelembagaan bank umum. Ini sudah dikeluarkan di POJK nomor 12, yang di dalamnya mempertegas pengertian bank digital, yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan, ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus sebagai full digital banking. Dalam waktu yang bersamaan juga OJK mengeluarkan terkait dengan POJK penyelenggara produk bank umum, yaitu POJK nomor 13, yang juga diterbitkan untuk memberikan ruang kepada bank untuk lebih inovatif dalam menerbitkan produk dan layanan digital tanpa mengabaikan aspek prudensial. Sebagai informasi, pada tahun ini juga OJK sedang memproses beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank, juga ketentuan mengenai cyber security. Bapak Ibu sekalian, seiring dengan berjalannya waktu, industri perbankan terus berevolusi dan mengalami akselerasi yang masif dalam beberapa tahun terakhir, hingga saat ini memasuki era yang dinamakan Banking 5.0, di mana teknologi berbasis AI akan menjadi ciri evolusi saat ini. Lebih lanjut, kemudian model Banking 5.0 ini diprediksi akan ditandai dengan beberapa hal, antara lain tentang mengenai embedded banking, personalisasi, dan juga humanisasi, terkait juga di mana nasabah melalui perbankan 5.0 adalah adanya akselerasi terkait dengan layanan instan, juga mengedepankan komunikasi dengan customer untuk meningkatkan user experience, juga ditandai dengan customer relationship management yang lebih canggih. Juga Banking 5.0 itu menggarisbawahi partisi atau segmentasi pasar, bagaimana menjamin kepuasan nasabah dan juga membidik dalam hal satu segmen nasabah tertentu. Ini tentunya yang masih terus berkembang dan juga kita cermati lebih lanjut, yaitu kalau seluruhnya berlangsung online dan juga pemanfaatan lebih banyak terkait dengan teknologi yang ada. Berikutnya terkait dengan Banking 5.0 ini, adanya platform multilayanan, baik menggunakan teknologi AI, API, proses yang fleksibel dan ramping, kolaborasi manusia dengan robot, dan juga terkait dengan robo-advisor. Kemitraan dalam satu ekosistem bisnis dengan fintech dan juga big tech, penetapan risk pricing dengan machine learning, juga ada yang disebut dengan layanan pay as you go, dan juga tentunya ini membutuhkan keamanan cyber yang lebih canggih lagi. Bapak Ibu sekalian, tentunya inovasi teknologi perbankan ini yang lebih lanjut, yang sekarang ini dalam pembicaraan, yaitu terkait dengan meta banking, di mana salah satu fenomena yang saat ini terjadi secara global adalah terkait dengan kemunculan dunia metaverse. Ini ada satu definisi terkait dengan metaverse ini sendiri, yaitu mengatakan bahwa merupakan suatu dunia digital 3 dimensi yang realistis, di mana kita dapat melakukan jual beli barang jasa, melakukan perjanjian kontrak, merekrut dan melatih talent, berinteraksi dengan pelanggan secara komunitas,
Metaverse ini juga menjadi tren yang semakin diminati karena dianggap sebagai inovasi yang dapat memberikan kemudahan, layanan yang dapat dilakukan dimanapun tanpa harus bertatap muka langsung, termasuk dalam melakukan suatu transaksi perbankan. Selain itu juga ada maraknya perkembangan aset digital berbasis blockchain yang juga menjadi suatu hal yang perlu kita cermati bersama. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, dalam menyikapi perkembangan teknologi yang cepat dan masif ini, OJK senantiasa terbuka, ya, dan juga berupaya untuk bagaimana kita akomodatif dengan setiap inovasi, namun kita tetap selalu harus menjaga prinsip kehati-hatian, ya, dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada. Kita perlu diingat bahwa tugas utama OJK adalah menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya mengantisipasi risiko yang dapat timbul, termasuk risiko-risiko yang baru. OJK selalu mencermati perkembangan dan juga praktik industri, termasuk juga tren teknologi yang berkembang semakin cepat di dunia ini, dengan melakukan kajian yang mendalam sebagai pendukung pengambilan suatu kebijakan. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Demikian keynote yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan juga dapat memberikan pencerahan di pagi hari ini. Semoga perbankan Indonesia dapat terus tumbuh berkembang serta terjaga dengan baik sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam kemajuan perekonomian Indonesia, termasuk ini juga dari sisi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teguh Supangkat atas keynote speech yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah penyerahan plakat ucapan terima kasih dari kami HKPM secara simbolis kepada Bapak Teguh Supangkat yang akan diserahkan oleh Ketua Umum HKPM, Pak Iwan Setiawan. Terima kasih, Jonita. Pak Teguh, sekali lagi saya atas nama pengurus dari HKPM dan anggota HKPM mengucapkan terima kasih atas keynote yang telah diberikan, yang menurut saya akan menjadi suatu pengantar yang baik yang bisa mendorong teman-teman mendiskusikannya di diskusi kita pada hari ini. Mohon dapat diterima plakat yang kami sampaikan secara virtual terlebih dahulu, Pak Teguh. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Pak Teguh. Hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi webinar pagi hari ini. Sesi ini akan dipandu oleh rekan moderator, rekan Genio Yuda Wibowo Acianto, anggota HKPM. Kepada yang terhormat rekan Nino, kami persiapkan. Maaf, kami persilahkan. Silakan Bang Nino. Oke, terima kasih rekan Juju. Selamat pagi rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pagi ini sehingga bisa mengikuti webinar ini dengan baik sampai selesai nanti. Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan selamat datang di webinar hari ini yang bertema tren dan inovasi perbankan digital. Selamat datang, saya ucapkan kepada yang terhormat Ketua Umum HKPM Bapak Iwan Setiawan beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir di hari ini dari HKPM, dan tentunya yang terhormat para narasumber yang berkenan meluangkan waktunya hari ini untuk sharing dan memberikan
tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kami anggota HKPM. Yang pertama Bapak Muhammad Miftah selaku Direktur Penelitian Bank Umum, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, yang pada kesempatan hari ini akan membawakan pemaparannya dengan subtema regulasi dan roadmap perbankan digital di Indonesia di masa depan. Kemudian juga kepada Bapak Teguh Ari Fiadi selaku PLT Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang paparannya nanti akan membawakan subtema perkembangan bank digital dan pengaturan data privasi peran Kominfo dalam fungsi pengawasan. Kemudian yang pembicara terakhir nanti dari praktisi Bapak Yosya Iskandar selaku Head Legal and Corporate PT Bank DBS Indonesia, dengan materinya yang membawakan subtema tren dan inovasi perbankan digital di Indonesia. Kemudian juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat para senior kami di HKPM yang berkenan hadir hari ini, dan tentu saja yang kami banggakan seluruh anggota HKPM dan para tamu peserta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama-sama mendalami perkembangan perbankan digital dalam webinar ini. Seperti telah saya sampaikan tadi, hari ini di webinar yang bertema Tren dan Inovasi Perbankan Digital, telah hadir bersama kami 3 pembicara yang masing-masing merupakan pakar di bidangnya, yang akan memberikan pemaparan tentunya dari sisi yang berbeda dari tema-tema yang akan disampaikan, yang tentunya akan memperkaya khasanah pengetahuan kita mengenai perbankan digital yang selalu berkembang, setiap saat selalu berkembang. Dari yang tadinya mungkin berapa tahun yang lalu kita tidak bicara mengenai perbankan digital, tiba-tiba sekarang semua pelaku pasar gitu ya berebut seolah-olah untuk menjalankan bisnis bank digital. Ini nanti mungkin yang kita bisa lebih dalami lagi, mengapa bank digital ini akan menjadi tren ke depan, atau sampai akan seperti apa trennya ke depan, itu nanti kita akan sama-sama dengarkan dan dalami dalam webinar ini. Kita punya waktu untuk mendengarkan pemaparan dari 3 pembicara ini sampai pukul 12:10. Jadi untuk peserta masing-masing narasumber, saya rasa mempunyai kesempatan untuk memaparkan materinya sekitar 45 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab sampai pukul 13:00. Kesempatan ini untuk tanya-jawab ini bisa digunakan bagi para peserta untuk lebih mempertajam lagi mungkin materi yang disampaikan, atau mungkin ada ingin ditanyakan, dan bisa langsung menggunakan fitur chat yang nanti akan ditampilkan di layar. Dan kemudian nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilakan kepada pembicara pertama, Bapak Muhammad Miftah, untuk menyampaikan pemaparannya dengan subtema regulasi dan roadmap perbankan digital di Indonesia di masa depan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Miftah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Teguh Sepangkat, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK, kemudian Bapak Iwan Setiawan, Ketua Umum HKPM, dan juga pembicara Bapak Teguh Ari Fiadi dari Kemenkominfo, kemudian Bapak Yosya Iskandar dari Bank DBS Indonesia, dan juga moderator Bapak Jinio Yuda Wibowo Acianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia dan hidayah sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan, ya, kita bisa berkumpul secara virtual dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Mohon izin kami menyampaikan mohon maaf dari pimpinan, ya, kebetulan berhalangan ya, jadi kami menggantikan. Kebetulan Pak Teguh menggantikan juga, sehingga
mohon maaf untuk itu. Dan kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia dengan terselenggaranya acara ini, ya, yang salah satunya merupakan ajang untuk sosialisasi kami, ya, dari kebijakan kami dari OJK untuk bisa memberikan wawasan kepada stakeholders terkait dengan perkembangan kebijakan dari OJK. Untuk kesempatan ini kami akan menyampaikan paparan mengenai akselerasi digitalisasi perbankan Indonesia. Pemaparan ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah evolusi perbankan, ya, sedikit nanti cerita terkait dengan apa yang terjadi dengan perbankan dari dulu sampai kemudian sekarang perkembangannya. Kemudian, maaf. Yang kedua, terkait dengan akselerasi transformasi digital dan underlying regulasi yang ada di OJK. Dan yang ketiga, bagaimana ke depan, moving forward-nya bagaimana. Itu yang nanti kita akan coba paparkan. Nah, ini terkait dengan evolusi dan transformasi dari perbankan. Mungkin ini ya memberi sedikit wawasan lah ya, terkait dengan apa sih yang sudah terjadi dengan perbankan dari dulu sampai sekarang. Jadi evolusi perbankan itu mengalami akselerasi yang masif di 3-4 tahun terakhir. Dan kalau kita bilang saat ini sudah memasuki era banking 5.0. Kalau kita lihat dari awal, dari abad 15 ya, evolusi pertama di Bank 1.0, yang merupakan pola bisnis perbankan yang paling konvensional, yang tidak pernah berubah sejak 1472 hingga tahun 1980. Kemudian muncul generasi Bank 2.0, di mana bank sudah memiliki ATM ya. Pada saat itu mungkin dikaitkan dengan adanya internet ya, dan komputer ya, sehingga dimulai dengan adanya online banking ya. Kalau kita ingat dulu untuk buka tabungan kemudian bukunya dicap online bank untuk bisa dilakukan online gitu ya, sehingga kita bisa store tabungan kita di mana cabang-cabang yang sudah online. Nah, sementara untuk Bank 3.0 itu mulai tahun 2007 sampai 2017 ya, itu ya dengan dukungan dari internet tadi yang kemudian berkembang dengan tuntutan dari nasabah dan juga kemungkinan dari perundangan terkait dengan undang-undang transfer dana ya, dan juga pilihan dari instrumen yang pada saat itu relatif terbatas untuk layanan personal, sehingga ada muncul layanan internet banking dan juga mobile banking yang selanjutnya memungkinkan nasabah untuk menjalankan aktivitas perbankan dari manapun dan juga kapanpun ya. Nah, kemudian era Bank 4.0 itu ditandai dengan ditinggalkannya konsep layanan tatap muka. Jadi nasabah itu mulai membutuhkan layanan yang saya nggak harus datang ke kantor bank ya, bisa kita lakukan dari tempat kita berada ya, dimanapun gitu. Jadi konsep kantor cabang dan juga berbagai turunan dari kedua konsep tersebut juga sudah mulai berkurang ya. Jadi kita sendiri tahun 2017 kalau nggak salah kita sudah mengeluarkan ketentuan terkait dengan layanan perbankan tanpa kantor ya, yang kita bilang itu laku pandai waktu itu. Dan saat ini memang sudah cukup banyak agennya, ya, agen yang diberikan kesempatan untuk melayani nasabah sekitar atas atas tanggung jawab bank yang menjadi issuernya dari agen tersebut. Saat ini mungkin jumlahnya sudah agennya itu lebih dari 1 juta agen yang ada di Indonesia, dan sudah cukup banyak berperan juga ya. Alhamdulillah itu memberikan
bantuan kepada untuk layanan yang memungkinkan, misalnya seperti bantuan sosial, kemudian juga untuk mendukung program pemerintah yang lain, misalkan kredit usaha rakyat yang bisa dibantu untuk usulannya itu dari agen-agen dari agen Lakopandai ini. Nah, kemudian berlanjut ya pada saat ini itu dengan penggunaan teknologi blockchain yang saat ini sudah berkembang, adanya AI, tadi Pak Teguh juga sudah memberikan awalan yang cukup lengkap ya terkait dengan perkembangan teknologi ini, yang menunjukkan bahwa kemungkinan dan kita nggak bisa lagi menghindar, kita akan mengadop dari perkembangan teknologi itu yang kita akan menuju ke banking 5.0, di mana teknologi berbasis AI itu akan menjadi ciri revolusi industri kelima yang nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, bahwa perkembangan teknologi yang kemudian mendukung perubahan industri itu akan mau nggak mau harus direspon dengan juga perubahan dari layanan perbankannya. Mungkin tadi sedikit banyak sudah dipaparkan oleh Pak Teguh ya. Apa sih ciri dari model bisnis banking 5.0? Di situ ada embedded banking business, personalisasi dan humanisasi. Jadi ini peran dari nasabah itu lebih dimanjakan ya. Jadi ketika di sana dimanjakan, mau nggak mau harus dilihat ketika masuk ke dunia digital, di sini gimana security-nya. Ya, sehingga tadi Pak Teguh juga sudah menyampaikan harus ada advance cyber security-nya. Dan dengan layanan nasabah yang lebih dimanjakan, mau nggak mau komunikasi dengan customer untuk meningkatkan user experience dan juga dengan customer relationship yang manajemen yang canggih, itu juga akan menandai banking 5.0. Dan tentunya untuk layanan ini sendiri, ya sehingga layanan yang diberikan kepada nasabah itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, mementingkan adanya segmentasi pasar yang clear ya. Kemudian juga bagaimana menjamin kepuasan nasabah dan membidik satu segmen nasabah. Itu adalah salah satu ciri dari banking 4.0. Dan untuk layanan ini sendiri itu dapat menggunakan platform multi layanan, menggunakan AI dan API atau dan juga proses yang fleksibel dan ramping ya, kolaborasi dari manusia dan robot. Nah, di sini AI ini sendiri kan adalah sistem yang akan membantu atau memberikan layanannya secara otomatis, akan memiliki kepandaian tersendiri gitu ya, artificial yang akan ditanamkan di sana. Nah, dengan kecanggihan-kecanggihannya seperti itu, mau nggak mau kita harus antisipasi bagaimana gitu kan. Nanti kita akan coba jelaskan respon dari OJK terkait dengan ke depan seperti apa, dan kita juga harus menyesuaikan ya, sehingga dari sisi perbankan bahwa kepentingan nasabah itu harus dilindungi ya. Makanya dari sisi KSSK kita punya Deposit Insurance Scheme atau LPS ya, untuk menjamin kepentingan dari nasabah. Baik, tadi terkait dengan perkembangan perbankannya. Nah, kalau kita lihat dengan kaitannya dengan revolusi industrinya, mungkin selanjutnya. Nah, ini kalau di banking 1.0 itu kan mungkin dimulai dengan adanya penemuan mesin uap dan juga adanya transportasi yang mungkin ekstensif. Sementara di perbankan itu baru ada central banking, kemudian clearing house yang tentunya clearing house itu sendiri
ya sangat terbatas ya. Kita tahu sendiri di Indonesia juga pada saat penggunaan ekstensif di clearinghouse ini sendiri hanya di beberapa kota. Dan kalau saat ini karena sudah digital mungkin bisa jadi lebih banyak, dan juga penyelenggara clearingnya itu sendiri tidak hanya sekedar central bank, tapi juga kemudian di switching company-nya juga. Nah, itu banking 1.0 itu tahun 1472 sampai dengan 1980. Kemudian selanjutnya banking 2.0 itu ditandai dengan penemuan listrik, telegram, dan juga adanya division of labor. Nah, di situ baru berkembang kemudian adanya jaringan kantor ya, dan juga cabang-cabang. Kita juga sampai ke ujungnya kemudian kantor kas. Nah, ini licensing di kita sendiri sangat heavy ya, ketika pada saat itu banyak sekali permintaan pembukaan kantor cabang yang kemudian recently ya, belakangan ini sudah kemudian sangat menurun, dan bahkan banyak kantor cabang yang tutup. Nah, itu sendiri tuntutan dari industri, kemudian bank harus juga merespon ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan perkembangan dari industri itu sendiri. Nah, untuk banking 3.0 itu ditandai dengan adanya komputer, kemudian jaringan telekomunikasi, ERP, kemudian Telex, Minitel, dan lain-lain. Dan situ dari sisi perbankannya muncul banking apps, credit cards, electronic financial market, dan juga electronic payments. Nah, untuk 4.0 yang mungkin kita bisa bilang terjadi saat ini, itu ditandai dengan adanya cloud. Cloud di sini layanan yang diberikan oleh service provider untuk berbagai macam layanan ya, termasuk juga penyimpanan data, juga sistem processing-nya, sehingga untuk itu kita harus juga menyesuaikan ya di ketentuan kami ya, agar bisa mendukung ketika nanti ada penggunaan cloud. Selain itu juga ada nah ini IoT ya, Internet of Things juga, Internet of Everything ya. Kemudian convergence of industrial automation dan ICT. Nah, itu juga memang harus direspon oleh perbankan dengan adanya munculnya fintech, kemudian juga online dan mobile banking, virtual global markets, electronic trading platform. Di sini juga ada cryptocurrency, atau mungkin kalau kita ambil terms generalnya adalah crypto assets ya, dan juga high frequency trading. Nah, nanti ke depan itu banking 5.0 itu akan heavy ditandai dengan adanya banyak penggunaan artificial intelligence, robotic process of automation, dan juga humanization ya di sini, dan juga adanya yang harus berkelanjutan ya, sustainable. Nah, dari sisi perbankannya itu tentunya harus direspon dengan cognitive banking, kemudian robo-advisor, hybrid robo-advisor and bots, ya, dan juga responsible banking, dan juga embedded banking. Nah, ini yang nanti coba kita lihat bagaimana selanjutnya. Baik, selanjutnya ini terkait dengan transformasi digital perbankan dan juga dukungan OJK. Jadi perkembangan teknologi yang ditandai dengan kemunculan blockchain, robotic process analysis, artificial intelligence, dan Internet of Things itu menyebabkan ekspektasi dan pengalaman nasabah mengalami perubahan. Sementara potensi ekonomi digital di tahun 2030 yang kalau kita lihat di sini cukup ya, adanya target yang disampaikan oleh pemerintah itu juga kan harus dipenuhi ya. Coba untuk kita dukung perkembangannya sehingga kita bisa memprovide yang di potensi ekonomi digital 2030 ini, di mana PDB-nya ya, GDP-nya itu mencapai 24.000 triliun, kemudian ekonomi digitalnya menjadi
4.531 triliun, sementara sektor e-commerce itu menjadi mendominasi ekonomi digital sebesar 1.900 triliun atau 34%. Nah, target-target atau prediksi ya kita harus mencita-citakan sesuatu ya dengan suatu tujuan, sehingga perkembangan yang kita siapkan pun bertujuan untuk bisa merealize apa yang kita cita-citakan itu. Jadi itu yang salah satu menjadi pegangan kita untuk bisa mengembangkan atau membuat kebijakan sehingga perbankan nanti bisa mendukung apa yang yang kita set sebagai potensi ekonomi digital di tahun 2030. Nah, untuk dasar hukum sendiri kita sudah menyiapkan roadmap pengembangan perbankan Indonesia, ya, RP2I. Tadi Pak Teguh juga sudah menyampaikan. Kemudian sebagai tindak lanjut dari roadmap pengembangan perbankan Indonesia itu, kita mengeluarkan cetak biru transformasi digital perbankan. Dan terkait dengan nantinya, ya mau nggak mau dengan penggunaan yang lebih banyak terkait dengan digital, itu kita menyiapkan kerangka keamanan cyberbank dan juga merevisit ya beberapa POJK yang sebelumnya kita sudah keluarkan yang mungkin sudah tidak sesuai lagi, dan kita juga harus melihat antisipasi ke depan, mau kita harus revisi. Nah, sementara di sisi pengaturan dan perizinan, penyusunan ketentuan telah berlandaskan kepada principle base. Ya. Nah, ini yang sebelumnya kita banyak aturan kita itu rule base. Nah, coba kita akan bergerak ke arah principle base. Namun itu juga dengan pertimbangan untuk industri itu tidak menutup inovasi, tapi tetap menjaga keamanan ya. Jadi pertimbangannya di sana jadi imbang, balance di situ ya. Jadi inovasi, tapi dari sisi prudensialnya kita tidak tinggalkan. Sehingga kita mencoba untuk melakukan percepatan perizinan produk dan bank, dan juga persetujuan melalui sprint ya, atau sistem perizinan informasi terintegrasi di OJK, dan juga infrastruktur pengawasan itu diperkuat dengan peluncuran OJK Box atau kita sebut O-Box, dan juga integrasi pelaporan OJK BI LPS, dan OJK Subtext ya, integrated data analysis. Itu yang sementara ini kita siapkan ya secara untuk mengantisipasi dari perkembangan perbankan saat ini. Kemudian, terkait dengan underlying policy for future banking business, itu komitmen OJK dalam mendorong dan mengawal akselerasi transformasi digital perbankan itu dimulai melalui beberapa langkah. Kita awali dengan roadmap ya, begin with the roadmap melalui penerbitan master plan sektor jasa keuangan 2021-2025 itu untuk seluruh industri ya yang sudah dikeluarkan. Kemudian sebagai turunan dari MPSJKI tersebut, kita mengeluarkan roadmap pengembangan perbankan Indonesia 2020-2025. Kemudian dari situ juga dikeluarkan roadmap pengembangan perbankan syariah 2020-2025, dan untuk industri BPR juga sudah dikeluarkan RP2I-nya. Nah, itu dari sisi pengembangan perbankannya. Kemudian dari sisi bagian dari yang tadi Pak Teguh sudah sampaikan, ada satu pilar yang terkait dengan digitalisasi. Kita akomodasi dengan blueprint ya, melalui penerbitan cetak biru transformasi digital perbankan. Kemudian ketika sudah mengeluarkan cetak birunya, kita memberikan tools kepada industri dan juga nanti pengawas itu dengan assessment ya, menggunakan
Digital Maturity Model untuk mengukur nilai kadar digitalisasi perbankan, dan yang terakhir, yang keempat, oversight by supervision teknologi melalui pemanfaatan big data analytics dalam pelaksanaan fungsi individual surveillance, risk profiling maupun supervisory action terhadap individu bank. Next. Nah, bicara tentang underlying regulation to support new era, ya, untuk menghadapi perubahan yang terjadi di industri perbankan dan berbagai tantangan, kami secara responsif telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif sebagai bekal panduan OJK untuk sektor perbankan. Surviving the storm, ya, kita tahu sendiri bahwa tahun pandemi itu kita mengeluarkan kebijakan juga yang cukup memberikan histori yang berat buat industri, ya, dengan adanya restrukturisasi, ya, mau nggak mau, dan secara fakta ternyata dengan pembatasan kegiatan sosial, ya, itu kebutuhan untuk kegiatan perbankan itu tetap ada, namun tidak melakukan tatap muka, mau nggak mau, ya, dan di situ adalah suatu istilahnya kalau dibilang blessing in disguise yang mendorong mau nggak mau perbankan untuk bisa mengakselerasi layanannya sehingga inline dengan apa yang sudah kita siapkan, ya, sebelumnya dengan RP2I, kemudian blueprint tersebut, ya, untuk transformasi digital. Nah, dari roadmap ini kita punya 4 arah strategis. Yang pertama, penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan nasional. Yang kemudian yang kedua, akselerasi transformasi digital yang tadi sudah saya jelaskan bahwa itu yang kemudian menjadi acuan, ya, yang kita turunkan blueprint-nya. Dan yang ketiga, penguatan peran perbankan terhadap ekonomi nasional, dan dari sisi internal kami, ya, kami melakukan penguatan perizinan, pengaturan, dan juga pengawasan. Nah, kelanjutan arah pengembangan perbankan syariah itu juga dituangkan dalam RP2SI, ya, 2020-2025. Ini visinya adalah mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Nah, sementara arahnya itu sendiri adalah penguatan identitas perbankan syariah, kemudian sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan perizinan, pengaturan, dan juga pengawasan. Nah, sementara untuk yang RP2I BPR, pilar utamanya adalah penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, kemudian akselerasi transformasi digital, penguatan peran perbankan dalam perekonomian nasional, serta penguatan pengaturan perizinan dan pengawasan. Jadi basically sama, ya, karena kita turunannya adalah dari MPS DKI, kemudian kita ada perbankan nasional itu kan porsinya paling banyak adalah bank umum konvensional, sehingga untuk syariah memiliki concern tersendiri, ya, karena berbeda prinsipal. Namun kalau untuk BPR mau nggak mau harus mengikuti dan juga spesifik sesuai dengan karakteristik dari BPR untuk pengembangan ke depannya. Next. Nah, ini kita bicara tentang cetak biru transformasi digital perbankan. Untuk memberi gambaran yang konkret, ya, tentang inisiatif dari mendorong akselerasi transformasi digital yang sudah dituangkan di RP2I di pilar 2. Nah, ini berisi 5 elemen utama yang akan memberikan landasan pengembangan digitalisasi untuk perbankan yang meliputi pedoman implementasi data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi pada industri perbankan. Nah,
Kelima elemen tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong perbankan dalam menciptakan inovasi produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi ekspektasi nasabah dan tentunya berorientasi pada kebutuhan nasabah. Baik para hadirin yang berbahagia, nah ini terkait dengan pengaturan transformasi digital perbankan. Kita belakangan sudah banyak juga menerbitkan beberapa ketentuan yang sedikit terkait ya, terkait dengan transformasi digital. Yang pertama adalah POJK nomor 12 tahun 2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum. Kemudian POJK nomor 13 ya tahun 2020 itu amendmen dari POJK 38 tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko dan penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum atau yang tadi Pak Teguh sudah mention sebagai POJK MRTI. POJK nomor 12 tahun 2021 tentang Bank Umum yang nanti isinya ada juga menyinggung terkait dengan digital bank. Kemudian POJK nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan produk Bank Umum. Nah, POJK MRTI ini merupakan kebijakan pengelolaan manajemen risiko penggunaan TI bagi Bank Umum, meliputi outsourcing, data center, dan juga framework untuk manajemen risiko terkait dengan IT. Nah, untuk POJK tentang Bank Umum itu mengatur definisi bank digital dan juga pengaturan mengenai persyaratan pendirian bank digital, termasuk kewajiban pengelolaan bank digital dan juga sanksi terkait. Nah, terkait dengan POJK tentang penyelenggaraan produk bank umum itu adalah kebijakan mengenai produk bank umum ya, aturan yang kita tetapkan di sana termasuk reformasi perizinan melalui skema piloting dan instant approval dengan mengacu pada kualitas manajemen risiko dan governance. Ini salah satu pendekatan kami yang mengubah dari rule based menjadi principle based sehingga tetap memberikan kemudahan bagi bank dalam melakukan inovasi, namun tetap prudensialnya kita persyaratkan dengan kualitas manajemen risiko ini. Dan PJK tentang layanan perbankan digital itu bertujuan untuk mendukung peningkatan efisiensi operasional bank melalui pemanfaatan pengembangan teknologi informasi dan meningkatkan kualitas layanan keuangan kepada nasabah perbankan dengan lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nasabah. Selanjutnya ini terkait dengan PJK 12 ya tahun 2021 tentang Bank Umum. Secara substansi itu mengatur tentang penguatan ya kelembagaan mulai dari persyaratan pendirian bank baru dan juga aspek operasionalnya termasuk penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, pengaturan proses bisnis termasuk layanan bank digital maupun pendirian bank digital hingga penutupan bisnis bank. Nah, PJK ini memperkuat pengertian bank digital baik melalui digitalisasi produk dan layanan dari bank yang sudah ada atau incumbent atau juga melalui pendirian bank baru dengan status full digital bank. Ini ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi ya untuk status bank digital ini. Nah, ada dua kondisi untuk mendirikan bank digital dalam POJK 1221 ini. Yang pertama, ya, bank digital dapat dibentuk dari bank berbadan hukum Indonesia yang baru, ya, yang mungkin sampai saat ini masih belum ada jenis bank dari pembentukan baru untuk bank digital. Dan yang kedua, bank digital hasil transformasi dari bank yang sudah ada, ya. Nah, ini sudah beberapa bank yang kita lihat ya berubah dari bentuk bank digital ini ya, yang sudah banyak terjadi itu adalah konversi dari bank konvensional kemudian menjadi bank digital. Kemudian tentunya harus memenuhi persyaratan
misalnya memiliki manajemen risiko yang memadai, memenuhi aspek tata kelola, dan memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkelanjutan. Nah, untuk mendukung bisnis perbankan digital ini, OJK telah mewajibkan bank digital untuk memenuhi modal inti minimum. Ya, modal inti minimum ini berasal dari transformasi bank konvensional adalah 3 triliun rupiah. Nah, sementara untuk modal inti minimum untuk bank digital baru yang menjadi kelompok usaha bank itu adalah 1 triliun rupiah. Nah, ini juga bukan hal yang mudah bagi pendirian suatu bank baru ya, untuk pemenuhan modalnya. Sampai saat ini belum ada pengajuan perizinan untuk bank yang baru. Nah, next. Nah, ini terkait dengan tools yang kemudian harus kita siapkan untuk membantu bank dan juga pengawas dalam mengantisipasi dengan penggunaan digitalisasi dalam layanan dan produk perbankan bagi bank, dan juga kami selaku pengawas harus memastikan bahwa apa yang diberikan oleh bank itu harus memenuhi kaidah-kaidah prudensial. Tools ini kita sebut sebagai Digital Maturity Assessment for Bank. Nah, ini yang kemudian memang saat ini masih kita kembangkan, ya. Namun pada intinya Digital Maturity Assessment for Bank ini, atau yang kita singkat sebagai DMAP, itu menggunakan penilaian ya yang berdasarkan kepada 6 kategori dalam 6 dimensi aspek pengukuran, yaitu yang pertama adalah data, kemudian teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, tatanan institusi, dan customer oriented, sesuai dengan elemen dari kebijakan akselerasi transformasi digital sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada cetak biru transformasi digital perbankan. Kemudian, nah untuk penerapan supervisory teknologi atau subtek, ini sendiri kita sadari ya bahwa untuk subtek ini sendiri kita tidak bisa sendirian, dalam artian hanya perbankan, karena kemudian transaksi keuangan itu saling terkait, sehingga di OJK sendiri ada inisiatif strategis yang mencoba untuk menyamakan persepsi dan juga bersama-sama menyiapkan ya terkait dengan subtek ini. Nah, apa tujuannya? Yaitu untuk mengimbangi perubahan ekosistem eksternal yang perlu perubahan mendasar dari konsep pengawasan yang selama ini sudah diterapkan, karena tentunya dibutuhkan transformasi ya, selain digital juga transformasi dari people mindset, kemudian digitalisasi bisnis proses dan dukungan infrastruktur supervisory teknologi ya. Nah, ini merupakan hal yang mendesak untuk mengimbangi perkembangan eksternal. Nah, ke depan ini subtek harus mampu mendeteksi secara dini potensi permasalahan dari sektor jasa keuangan, serta tindakan pengawasan yang tepat waktu dan tepat substansi. Itu dengan mengusung konsep supervisory for tomorrow, pemanfaatan dari big data analytics, artificial intelligence itu akan lebih dominan dalam pelaksanaan fungsi individual surveillance, risk profiling maupun supervisory action terhadap individu bank. Dan dengan pemanfaatan big data analytics dan artificial intelligence itu pengawas itu akan dapat dukungan output dan data yang bersifat diagnostik, prediktif dan preskriptif yang mampu menghasilkan otomasi indikasi kerentanan awal atau preliminary fragility analysis dari individu bank. Dan harapannya melalui dukungan dari sistem ini, pengawas mampu merespon early warning signals secara real time dan mengambil tindakan pengawasan secara dini atau early supervisory intervention. Nah, tentunya kondisi ini akan merombak proses bisnis pengawasan yang saat ini lebih
dan yang lebih penting adalah perubahan mindset dari kami ya, SDM pengawasan, untuk lebih aware, capable, dan juga knowledgeable terhadap IT. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini bagian yang terakhir ya, ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi ke depan. Ini kalau kita refer dari apa yang sudah diteliti oleh KPMG, di mana memprediksi bahwa dalam 5-15 tahun ke depan, emerging teknologi akan membuat layanan perbankan lebih personalized dan dapat diakses melalui berbagai macam saluran dan aplikasi. Emerging technologies ini akan memunculkan sejumlah inovasi yang bersifat transformatif dan akan menyebabkan aspek perbankan yang kita rasakan selama ini menjadi berubah. Berapa emerging technologies, yaitu tadi ya sering diungkapkan namanya artificial intelligence. Ini sendiri kita harus lihat nih apa sih sebenarnya nanti artificial intelligence yang dari sisi pengawasan nih ya, karena AI sendiri kan itu sesuatu yang dibuat untuk bisa merupakan kecerdasan buatan. Tapi apakah itu cerdas benar atau jangan-jangan disisupi sesuatu di sana? Ini kan kita harus pastikan nantinya. Dan juga machine learning. Nah, ini sama halnya dengan AI ya, mesin yang bisa learning sendiri ya sesuai dengan input yang diterima. Dan yang kita nggak bisa hindarkan adalah distributed ledger teknologi yang tentunya memberikan possibilities yang sangat banyak. Dan ada lagi biometrics ya, itu sendiri kita sudah beberapa yang menjadi salah satu key untuk bisa masuk ke faktor authentication ya. Dan adanya 5G nanti pengembangan jaringan telekomunikasinya, dan juga tadi sudah saya jelaskan terkait dengan clouds ya, dan nanti ke depan akan ada cloud computing. Jadi semuanya kita cukup tidak lagi tergantung pada PC fisik, tapi bisa jadi nanti semua itu hanya konsol atau hanya ini saja, tidak harus ada proses di lokal. Perkembangan dari Internet of Things yang terus-menerus berkembang, dan juga augmented reality atau virtual reality, dan juga quantum computing. Jadi perkembangan emerging technologies tersebut merupakan peluang ya bagi bank dan juga industri untuk mengeksplor 3 hal baru, yaitu pemanfaatan adopsi artificial intelligence yang lebih masif di sektor keuangan dan juga perbankan, dan juga keterlibatan perbankan ke dalam metaverse. Nah, ini saat ini kami sedang melakukan juga ya webinar terkait dengan apa perkembangan metaverse ya. Ini kebetulan jam yang sama nih kita juga sedang mengadakan. Dan juga perkembangan di luar itu terkait dengan aset kripto ya, serta aset digital, itu juga harus kita antisipasi dan kita teliti bagaimana agar ini memberikan manfaat ya, bukan masalah kemudian. Nah, ketiga basis inovasi perbankan ke depan tersebut tentunya kita harapkan bisa memberikan dapat dimanfaatkan dan juga bisa memberikan kebaikan ya, karena kalau dari banyak berita terkait dengan aset kripto ini ada yang kelihatannya bagus tapi kemudian menjanjikan ya, tapi kok ya ada juga yang kemudian merugikan. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan kita pelajari bersama. Next. Nah, ini kalau kita bicara tadi ya terkait dengan metaverse yang merupakan perkembangan industri perbankan global, itu sudah terjadi di beberapa negara. Salah satu negara yang mengangkat tren dunia metaverse adalah Korea Selatan ya, yang memang sudah sangat advance di sana, relatif advance lah ya. Misalnya ada beberapa bank di Korea Selatan itu Hana Bank, KB Kukmin Bank, kemudian Industrial Bank of Korea, Hanryu Bank, dan NH Nongyup itu telah masuk ke dalam metaverse untuk meningkatkan layanan kepada nasabah. Dan tren ini enggak sendirian di sana ya, maksudnya di bagian lain juga sudah diikuti ya, untuk bank
masuk ke dalam metaverse, misalnya Bank of America, BNP Paribas, Microbank di Swedia, dan juga JP Morgan. Jadi kalau kita lihat dari bank-bank yang telah merambah ke dunia metaverse, ada yang kita bisa dapat ya, bahwa kesamaan yang dimiliki bank-bank tersebut adalah konektivitas dalam komunitas tertentu, ya, seperti komunitas gamer atau K-pop. Ya, tujuan mereka adalah melayani komunitas tertentu yang sudah juga sangat melek terhadap digital. Nah, dan juga kita sadari juga ya, berbagai bank di dunia juga sudah mulai menawarkan produk dan layanan aset digital. Bahkan regulator di Swiss ya, perbankan di Swiss itu memberikan izin bank itu beroperasi fully blockchain. Dan kalau nanti bisa kita lihat juga ya, ada penjelasan barangkali dari DBS ya, itu sudah menerima persetujuan Monetary Authority of Singapore untuk menyediakan layanan token perbankan digital, obligasi digital perdana, dan juga layanan penyimpanan aset digital. Next, nah ini apa yang akan disiapkan oleh OJK? Ya, untuk itu OJK akan terus mengawal industri ya dalam rangka percepatan akselerasi digital untuk mendukung tren perkembangan industri dan juga teknologi, serta updating ketentuan prudensial yang mengacu pada standar internasional dan tetap memperhatikan asas best fit dan kebutuhan perekonomian nasional. Karena memang dari sisi standar kami terus mengikuti perkembangan dari pembahasan BCBS ya, Basel Core Principle ya, kita karena untuk aturan kita sendiri harus mengacu ke sana. Terkait dengan aset digital misalnya itu masih dalam pembahasan dan sudah keluar memang consultative paper-nya yang kemudian nanti akan juga diperbarui, karena ya, pertimbangan tadi inovasi tetap harus kita buka, tapi prudensial juga harus tetap kita jaga. Itu memang moto dari kami karena dalam dunia perkembangan digital ini. Baik, sebagai penutup, mungkin saya harapkan transformasi digital keuangan ke arah digital yang terus dilakukan oleh perbankan itu dapat mempermudah, mempercepat akses masyarakat dengan tetap mengedepankan keamanan, ya, dan juga yang penting data nasabah. Terakhir saya berpesan tetap lakukan protokol kesehatan karena pandemi COVID ini memang kelihatan sudah mereda, ya, mudah-mudahan tidak ada lagi. Makin terus berkurang, dan juga selalu jaga iman, imun, dan aman. Terima kasih. Mudah-mudahan tujuan dari seminar ini bisa memberikan kebaikan. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.